Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Camat Morowaru, yang saya hormati pimpinan DPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dusun, yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, yang saya hormati Bapak pendamping desa, pendamping kecamatan yang sempat hadir. Singkatnya hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Izinkanlah saya selaku penguasa anggaran untuk menyampaikan hasil pelaksanaan anggaran tahun 2023, meskipun ada beberapa hal yang kategorinya belum rampung, namun karena memang perintah undang-undang, hal tersebut harus dilakukan di akhir tahun. Sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena pada latar belakang kita di sana tertera tanggal 22 Maret 2024. Untuk kita ketahui bersama bahwa batas waktu pelaporan pemerintah desa yang diminta oleh lembaga DPD untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada bupati melalui camat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, itu batas waktunya di akhir Maret. Namun karena masih banyak kendala yang kita hadapi berkaitan dengan surat pertanggungjawaban yang harus begitu banyak kita betul dan dirubah, maka sampai saat ini pula kita baru melakukan laporan rutin penggunaan anggaran di tahun anggaran 2023. Baik Bapak Ibu tamu undangan, izin Bapak Camat, saya membacakan dokumen LKPPD tahun anggaran 2023. Pemerintahan Kabupaten Ende, Kecamatan Morowaru, Desa Bukser Timur. Lampiran nomor 407/18/2019/2023. Hal laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPPD akhir tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Ende di Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, dalam rangka untuk mendukung peraturan Bupati Ende bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 peraturan Bupati Ende nomor 18 tahun 2019
tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati ND melalui camat laporan penyelenggaraan pemerintah desa KPBD akhir tahun 2003 sebagaimana bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa Bukasari Timur, Kecamatan Wolowaru. Demikian Kepala Desa Bukasari Timur, Hamrin Beno. Pendahuluan latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di kabupaten. Maka sebuah desa diharuskan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa LPPD sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan desa dalam 1 tahun. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau yang disebut LPPD dimaksud agar kebijakan pemerintahan desa menjadi lebih terarah dan runtun sehingga semua yang dilakukan pemerintahan desa Bukasari Timur dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati melalui camat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPPD akhir tahun merupakan penjabaran kinerja pemerintahan desa selama periode 1 tahun yang memuat penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintahan desa atau yang disebut RKPDS dan rencana pembangunan jangka menengah atau yang disebut RPJMDes. Dasar hukum jelas, memori, tujuan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa LPPD akhir tahun mempunyai tujuan sebagai berikut: agar desa memiliki dokumen LPPD akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai dasar pedoman atau regulasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya. 3. Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang bisa bertanggung jawab kepada Bupati setiap akhir tahun. Visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tantangan birokrasi pemerintahan desa di masa depan meliputi berbagai aspek, baik yang bersifat alami maupun politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama. Seiring dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang good government sesuatu tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah desa harus memiliki visi dan misi ke depannya. Visi desa menjadikan desa Bukasari Timur maju, berkeadilan, sejahtera dan martabat. Misi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun desa yang bersih, aman dan nyaman. 2. Mengoptimalkan perangkat desa secara maksimal sesuai tupoksi perangkat desa demi tercapainya pelayanan bagi masyarakat desa. 3. Melakukan koordinasi antara mitra kerja. 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 5. Meningkatkan SDM agar dapat bermanfaat sumber daya alam yang ada demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 7. Mendirikan dan memastikan BUMDes
untuk dapat berkembang sebagai lembaga keuangan desa yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 8. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, adil, baik dan transparan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi dan kebijakan Prima Mori. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Prima Mori. Program kerja pelaksanaan pembangunan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, pemerintahan desa Borsep Timur terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, program kerja pelaksanaan pembangunan bisa juga mengacu pada peraturan desa Borsep Timur nomor 2 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMD tahun 2020-2025 dan peraturan desa Borsep Timur nomor 03 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintahan desa tahun 2023 yang meliputi pembangunan 1. Pemeliharaan jalan desa, 2. Rawat dusun, 3. Pembangunan setapak dan anak tangga, 4. Perluasan jaringan perpipaan, bantuan perumahan layak huni, 5. Pagar pengaman jalan. Pada tahun 2023, program pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pemeliharaan jalan desa, rapat jalan dusun, pembangunan setapak dan anak tangga, perluasan jaringan perpipaan, bantuan rumah layak huni, dan pagar pengamanan jalan. Program kerja pembinaan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan program pembinaan kemasyarakatan, pemerintahan desa Borsep Timur terkonsentrasi kepada pembinaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, program kerja pembinaan masyarakat juga mengacu pada peraturan Desa Borsep Timur nomor 2 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMD tahun 2020, RPJMD tahun 2020 tahun 2025. Rencana pembangunan jangka menengah desa RPJMD dan peraturan desa Borsep Timur nomor 3 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintahan desa RKPDes tahun 2023. Program pembinaan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut. A. Penyelenggaraan pos keamanan desa. B. Pembinaan RPM. C. Pembinaan PKK. Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada peraturan desa nomor 2 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah RPJMDes tahun 2022 tahun 2025. Rencana pembangunan jangka menengah RPJMDes dan peraturan desa nomor 3 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintahan desa tahun 2023, kerja pemerintahan desa tahun 2003, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa Borsep Timur terkonsentrasi kepada kegiatan antara lain 1. Ketahanan pangan. 2.5. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintahan desa Borsep Timur telah mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan terbuka. Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah, maka pemerintahan desa Borsep Timur telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBD sesuai amanah peraturan undang-undang yang berlaku. A. Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa bersama BPD menetapkan peraturan desa Borsep Timur nomor 1 tahun 2003 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2003 tentang rincian sebagai berikut. Anggaran pendapatan dan belanja desa APBD Desa Borsep Timur tahun anggaran 2003 sejumlah 1 miliar
rupiah. Terdiri dari A. Pendapatan asli desa. Pendapatan dana desa 828 juta 32 ribu. Pendapatan ADD 227 juta 451.614 rupiah. Pendapatan PHB garing PHR 11 juta 40.850 rupiah. Bantuan kabupaten 0. Jumlah pendapatan 1 miliar 67 ribu. 1 miliar 67.944. 1 miliar 607.944. 1.067.944.266 rupiah. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 255.033.226 rupiah. Bidang pelaksanaan pembangunan 633.691.040 rupiah. Bidang pembinaan kemasyarakatan 9.720.000. Bidang pemberdayaan 61.500.000. Bidang penanggulangan bencana darurat mendesak 108 juta rupiah. Jumlah belanja 1 miliar 67.944.266 rupiah. Surplus defisit pembiayaan 0. Jumlah belanja dan pembiayaan 1 miliar 67.944.266 rupiah. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi APBDes. Setelah APBDes disahkan bersama DPD, pemerintah desa mulai membelanjakan kegiatan pemerintahan, menjalankan kegiatan pemerintahan, dan dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka pemerintahan desa bersama BPD menyepakati peraturan desa nomor 5 tahun 2023 tentang perubahan anggaran pembelanjaan anggaran pendapat dan belanja desa tahun 2003. Setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam peraturan desa nomor tahun 2003 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBD tahun 2003. Sekaligus dinampilkan laporan kekayaan milik desa RKMD dan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa dengan rincian. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja desa pemerintahan desa Besar Timur tahun anggaran 2023. Pendapatan transfer sebesar 1.209.760.790 rupiah. Realisasi 1.209.760 rupiah 760.970 rupiah. Dana desa 956.037.000. Realisasi 956.037.000. Dana desa jumlah pendapatan 1.211.180.722 rupiah. Realisasi 1.211.180.722 rupiah, lebih kurang 0. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 271.688.732 rupiah. Realisasi 266.741.000, lebih kurang 4.943.732 rupiah.
Dua, bidang pelaksanaan pembangunan desa 761.696.040 rupiah. Realisasi 752.288.000, lebih kurang 9.468.040 rupiah. Bidang pembinaan masyarakat 8.300.000 rupiah. Realisasi 8.300.000 rupiah, lebih kurang 0. Bidang pemberdayaan masyarakat 61.500.000. Realisasi 59.450.000, lebih kurang 2.050.000. Bidang penanggulangan bencana sejumlah 108 juta, realisasi 72 juta, silpa lebih kurang 36 juta. Jumlah belanja 1.211.180.722 rupiah, realisasi 1.158.719.000, lebih kurang 52.461.722 rupiah. Untuk diinformasikan berkaitan dengan bidang penanggulangan bencana darurat BRT, bahwa sekalipun hari ini sudah menyampaikan pertanggungjawaban secara administrasi bahwa telah terrealisasi, maka saya perlu sampaikan di forum ini bahwa BRT mohon izin bersama Pak Ketua BPD beserta jajaran berkaitan dengan perbaikan SPJ yang hari ini belum disiapkan secara 100% dari KUR keuangan, maka BLT untuk 10 orang yang sejak awal disepakati 30 pemanfaat, dalam perjalanan kita melakukan perubahan menjadi 10 penerima manfaat dengan alasan bahwa 20 nama yang bersangkutan telah menerima bantuan lain yang sifatnya serupa. Untuk itu, dengan adanya perubahan tersebut, maka kami membutuhkan perbaikan SPJ sehingga sampai hari ini BLT itu belum disalurkan kepada 10 pemanfaat. Dan kami berjanji dalam forum ini di hadapan DPD bahwa sebagai catatan penting bagi kami bahwa setelah SPJ diselesaikan dalam waktu singkat juga nanti akan kami selesaikan kepada 10 pemanfaat. Mungkin ini sekedar penyampaian penting dari saya kepada Pak Camat dan Ketua Lembaga, Ketua DPD beserta hadirin sekalian. Yang berikut tentang program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa. Jenis kegiatan pembangunan TPT yang beralokasi di volume apa? Volume 71 kubik, jumlah 95 juta dari instansi PU dan sumber anggaran APBD bulan. Yang kedua ada kesehatan, beralokasi ke Desa Bosar Timur, Polines dalam hal ini, volume 2 paket dengan rincian jumlah belum kita ketahui dari instansi dinas kesehatan, sumber anggaran dari APBD bulan. Laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember 2022, aset desa, aset yang wajar, rekening kas desa
Rp902.450. Tahun sebelumnya Rp850.000. Jumlah aset lancar, aset tidak lancar, jumlah aset tetap tahun 2022 sebesar Rp1.780.239.985. Tahun 2003 Rp1.487.939.985. Peralatan dan mesin: meja 7 buah, kursi 20 buah, laptop 3 buah, printer 4 buah, motor 2 buah, gedung dan bangunan, gedung PAUD 1 buah, Polide 1 buah, jalan desa tahun 2022 300 juta, tahun 2003 250 juta. Jalan dusun tahun 2022 250 juta, tahun 2003 200 juta. Perluasan jaringan perpipaan 200 juta di tahun 2022, 150 juta di tahun 2023. Artinya peningkatan dan penurunan. MCK 250 juta di tahun 2022, 200 juta di tahun 2023. Pelimpasan 150 juta di tahun 2022, di tahun 2023 100 juta rupiah. TPT 300 juta di tahun 2022, 250 juta di tahun 2023, tahun sebelumnya. Dana cadangan tidak ada. Jumlah aset tidak lancar sebesar Rp1.239.239.985 tahun 2023 atau tahun sebelumnya Rp1.587.939.985. Jumlah aset A tambah B di tahun 2022 mengalami Rp1.783.142.435. 2023 Rp1.588.789.985. Jumlah kekayaan bersih di tahun 2023 Rp1.588.789.985. Rincian anggaran pembelanjaan dan belanja desa. Pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan, berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Ada perincian pendataan desa Busur Timur, pendapatan desa Busur Timur sebesar Rp1.280.180.722 dengan kode rekening uraian serta perkiraan. Pendapatan transfer dana desa sebesar Rp959.959.037.000. Bagi hasil sebesar Rp11.040.000. Alokasi dana desa sebesar Rp242.683.120. Jumlah pendapatan Rp1.211.180.772. Ada perincian belanja sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 9 terdiri dari A. Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana tak terduga. Untuk tahunan anggaran 2023 total belanja desa sebesar 1 miliar 158 juta 719 ribu dengan komposisi sebagai berikut. Di yang penebalan yang lainnya prima modus. Kode rekening uraian jumlah pendapatan sebesar 1 miliar 211 juta 180 ribu 772 rupiah. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa perkiraan 266 juta 741 ribu. Dengan rinciannya penyelenggaraan belanja sita tunjangan, penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan, belanja pegawai, penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa, BPD terekam di memori. Kode rekening 2 di bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 752 juta 288 ribu rupiah. Rinciannya prima memori. Dengan kode rekening ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 8 juta 300 ribu rupiah. Rinciannya prima memori. Kode rekening keempat bidang pemberdayaan masyarakat 95 juta 450 ribu rupiah. Dengan rinciannya prima memori. Kode rekening kelima bidang penanggulangan bencana darurat 72 juta 72 juta. Dengan rinciannya prima memori. Subbidang keadaan mendesak, penanganan keadaan mendesak, belanja tidak terduga, belanja terduga, dan belanja terduga. Jumlah belanja sebesar 1 miliar 158 juta 719 ribu 52 juta 461 ribu 772 rupiah. Tersisa 52 juta 461 ribu 772 rupiah. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 2.6 keberhasilan yang dicapai selama tahun 2023 pemerintah desa Boksari Timur dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dibilang cukup atau belum berhasil, yang berbagai prestasi yang telah diraih ataupun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah meliputi: A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Boksari Timur telah berhasil mempertahankan tertib administrasi pada setiap bidang lembaga dan mulai BPD, PKK, RT dan RW dan lembaga desa lainnya yang menggunakan anggaran 30% dari APBD. Bidang pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Boksari Timur telah melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat
dan mengacu kepada pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang ada, meliputi pembangunan rapat jalan dusun, pembangunan anak tangga dan sapa di dusun 1 Desua, pembangunan pagar pengaman jalan di dusun 1 Desua, pembangunan perluasan jaringan perpipahan, pembersihan jalan desa, bantuan stimulan perumahan, pembinaan kemasyarakatan desa C. Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa berhasil yang dicapai di pada sektor pembinaan kelembagaan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olahraga. Pada pembinaan masyarakat misalnya, pemerintah desa mengadakan sosialisasi bantuan hukum melalui kegiatan BIMTEK dan diikuti oleh seluruh perangkat desa. 2. Pemberdayaan masyarakat. Proses yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga perempuan, pemberdayaan di bidang pelatihan dan usaha masyarakat di bidang makanan atau kelompok. 7. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai pemerintah desa Pusat Timur, tentu juga masih dapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi di antara lain masalah pembangunan dan SDM, baik SDM pemerintahan desa, lembaga desa, maupun warga desa masyarakat desa Pusat Timur secara umum. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah desa selama tahun 2003 antara lain: 1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan perwujudan pelaksanaan roda pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, pemerintah desa selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada pihak kecamatan maupun kepada pihak kabupaten. Kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia akan mempengaruhi pada penerapan prinsip kehati-hatian yang berlebihan yang dampaknya pada produktivitas kinerja aparat penyelenggaraan pemerintah desa. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintahan desa melakukan pembinaan dan rapat-rapat koordinasi serta memberikan bekal untuk peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan juga pelatihan. 3. Permasalahan penanggulangan juga masih memerlukan penegasan serius, terutama pada kurangnya sumber dana untuk melaksanakan pembangunan, di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Muslim Bandes, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah desa adalah mencari bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut, namun belum dapat direalisasikan. Penutup, demikian penjelasan mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa LPPD akhir tahun 2003. Pada intinya, pemerintah desa Pusat Timur sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan maupun bidang pemberdayaan masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengembang tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat banyak kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu, secara pribadi atau atas nama pemerintahan desa Pusat Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada seluruh elemen melalui pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan, dan masyarakat Pusat Timur tentunya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, baik pihak desa, lembaga desa, dan khususnya kepada lembaga BPD atas kerjasamanya dan semua pihak yang telah mendukung menyelesaikan LPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bupati ini. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pembangunan Desa Boksar Timur dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudah 22 Maret 2024 Kepala Desa Boksar Timur, Tamrin Wero. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bokasate Timur. Selanjutnya, pembahasan LKPPD oleh Ketua BPD Desa Bokasate Timur. Kepada Bapak Ketua BPD, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Baik, terima kasih Kepala Desa Boksar Timur yang sudah membacakan laporannya. Sebelum kami menanggapi LPPD Kepala Desa, saya meminta BPD untuk masuk dalam ruangan sementara kita membahas ini, baru kami memberikan tanggapan. Kami perlu duduk bersama. Kesepakatan kami seperti apa Bapak Camat, Bapak Desa? Mempelajari LPPD secara keseluruhan, baru kami beri tanggapan. Kami mohon waktu setengah jam, 30 menit dari sekarang. Terima kasih Bapak Camat. Jadi yang lain bisa merokok, minum dulu, tidak apa-apa. Kami.
Mengingat kita sholat tadi, maka kami dipercepat. Disiplina datang ke para marat ini anu. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada BPD untuk menanggapi LPPD Kepala Desa. Tunggu lihat. Setelah kami mendengar Kepala Desa membacakan LPPD-nya secara gamblang, kemudian menyimak serta kami kembali mempelajari, kami BPD Bokasape Timur menyampaikan tanggapannya seperti ini. Bapak Camat minta maaf, Bapak Kepala Desa minta maaf, demi aturan dan kelancaran serta proses pemerintahan desa ke depannya, kami berlima sepakat menolak untuk tidak menerima LPPD Desa Bokasape Timur tahun 2023 dengan catatan. Sekali lagi saya sampaikan, menolak untuk tidak menerima LPPD Desa Bokasape Timur tahun 2023 dengan catatan, yang artinya kami menerima dengan catatan. Yang pertama, sesuai laporan dari Kepala Desa mengenai BLT masyarakat, kami meminta waktu dari Bapak Kepala Desa sampai kapan dana ini direalisasikan semuanya kepada penerima manfaat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selesaikan apa yang belum diselesaikan, tuntaskan apa yang belum dituntaskan, demi Bokasape Timur tercinta. Bapak Desa, saya minta izin selaku BPD, yang kami pantau, kami koreksi, atau kami memonitoring kegiatan selama ini tidak saja hanya masalah keuangan. Yang kami pantau, yang kami koreksi, yang kami lihat dan perlu sampaikan kepada Kepala Desa selaku pimpinan wilayah, pimpinan pemerintah, ini sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat yang beredar di masyarakat kemudian sampai ke kami. Yang pertama, tatanan pemerintahan serta kinerja kerja staf. Itu yang pertama. Kami minta ketegasan Kepala Desa terhadap bawahannya, staf-staf atau perangkat-perangkatnya. Yang pertama itu waktu masuk pulang. Kami wakil rakyat, makanya Tuhan kami adalah rakyat. Yang kedua, kami meminta proaktif dari pemerintah desa, Kepala Desa dengan jajarannya, untuk berani menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang berurusan dengan surat-surat ataukah kebutuhan langsung masyarakat. Yang pertama, contoh case, masyarakat tidak perlu ribut-ribut lari kiri kanan lah, kasihan, jangkauan mereka sampai kemana. Apa gunanya kita direkrut, kita dipilih? Apa gunanya kita digaji kalau bukan untuk urus masyarakat? Bereskan orang punya PK-PK yang tidak aktif. Itu urusan-urusan yang seperti itu. Ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, selain bentuk-bentuk pembangunan lain. Ini catatan mungkin sedikit saya omong agak tegas. Hanya kita minta kerjasama yang baik. Bagaimanapun untuk Bokasape Timur ke depannya. Kita kerja bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dan itu poin penting. Kemudian kita juga bertanggung jawab kepada atasan dengan aturan dan undang-undangnya. Kami tidak bisa omong panjang lebih jauh tentang bagaimana Kepala Desa dengan jajarannya ke bawah. Kami hanya minta kebijaksanaan Bapak Kepala Desa selaku pemberi SK
Selaku bawahan kepala desa, kami minta ketegasan kepala desa tentang hal-hal yang kami sampaikan ini. Dan catatan-catatan ini akan kami lihat lagi Bapak Camat di tahun depan. Catatan ini akan kami simpan sebagai memori BPD, dan kalaupun belum ada perubahan tahun depan, akan kami koreksi lagi. Yang kami minta, dalam rentang tahun berjalan ini, setelah LPPD ini harus ada perbaikan. Baik mental, sikap, ataupun seperti apa. Bapak Camat, kalau boleh saya tanya, bisakah BPD memberikan rekomendasi kepala desa tentang kinerja-kinerja kerja stafnya, atau kami rapat gelar pendapat untuk dengar pendapat dengan staf kalau memang pekerjaannya tidak beres? Sekiranya bisa, akan kami lakukan Bapak Camat. Sehingga semua kesalahan atau orientasi kesalahan tidak saja bertumbuh pada satu orang, yaitu kepala desa. Contoh ini, staf ini kerjanya tidak betul dan kita lihat seperti ini, bisakah kami panggil? Semacam dengar pendapat, ya seperti kita lihat bersama kayak DPR panggil menterinya, bisa. Kalau memang bisa, kami buat bersama. Karena saya sayangkan tuh jangan sampai urusan masyarakat, kita kemarin sakit banyak, tapi kesian orang yang tidak punya KIS. Saya ke Dinsos kemarin, Bapak Camat, saya ke Dinsos, saya ketemu Pak Vincent. Kenapa sampai saya punya masyarakat tidak ada KIS? Loh, ini data tidak pernah diperbarui berapa tahun kemarin Bapak Camat. Yang jadi pertanyaan saya, direkrut untuk apa kalau memang datanya tidak diperbarui kita di sini? Akhirnya salah satu ibu hamil kita pakai dana daerah, tapi saya konsultasi dengan Pak Vincent kemarin. Hanya karena hamil, karena yang lainnya belum bisa, karena kuotanya habis. Berarti kita kalah cepat dengan desa lain. Apakah Bapak Desa harus hari-hari ke sana, Bapak Desa turun sendiri terus? Apa gunanya staf yang diangkat? Saya minta kesadaran akan itu saja. Karena memang semuanya akan berjalan mandet kalau kita lihatin cuma satu orang. Saya akan tanggung jawabnya pada satu orang. Nah, saya minta beresin semua hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena kita harus sadar bahwa bukan karena kita ganteng atau karena kita hebat kita direkrut di sini. Kita kerja untuk masyarakat. Data-data, kan ini contoh ini yang seperti ini. Kejadian BLT ini juga kan karena kinerja kerja yang kita pantau di situ. Sampai hari ini terjadi. Ini kan kalau memang dipertanyakan, kenapa penyerapan anggaran tahun ini sampai adanya sisa seperti ini? Berarti di surat-surat. Dan itu dari pekerjaan di bawah. Ini yang perlu ada ketegasan dari kepala, supaya ke depannya kita tidak lagi jadi seperti ini. Catatan saya mungkin hanya itu. Sekali lagi saya umum catatan kami. Yang pertama, selesaikan yang belum diselesaikan dalam waktu dekat. Kemudian, bereskan apa yang kami sampaikan dalam waktu ini berjalan. Karena kedepannya kami akan pantau pada LPPD kali depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua BPD untuk tanggapannya. Selanjutnya, tanggapan balik dari Bapak Kepala Desa Bokasape Timur. Kepada Bapak Kepala Desa, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Camat. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada lembaga BPD yang sudah dengan tegas memberi catatan-catatan kaki kepada kami terkait dengan dari hasil pemantauan atau hasil simakan dari semua laporan penyelenggaraan pemerintahan desa LPPD tahun 2023. Saya perlu menanggapi ada beberapa hal yang
disampaikan secara tegas, dan itulah perlu kita apresiasi bahwa tugas BPD untuk mengawas dan mengoreksi sebagai tugas kerjanya pemerintah desa. Yang pertama, saya bertanggapi dengan BET, berkaitan dengan BET yang harus ada komitmen waktunya untuk merealisasikan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di podium tadi bahwa kita ada mengalami kendala dan kesulitan karena kemarin terjadi perubahan yang dari 30 menjadi 20 penerima, yang dari 30 menjadi 10 penerima dengan pertimbangan karena memang 20 tersebut sudah mendapatkan bantuan yang serupa, yakni bansos, PKH ataupun BPNT. Nah, untuk kapannya otomatis dengan sendirinya bahwa ini menjadi PR berat bagi kami, bahwa setelah selesainya dokumen-dokumen dalam hal ini SPJ yang perlu dibenahi semuanya, maka waktunya pun juga akan kita laksanakan setelah ada kesiapan dokumen-dokumen tersebut. Dan kami meminta supaya terus mengingatkan saya selaku kepala wilayah di sini untuk terus memberi atau mendorong staf-staf dalam hal ini keuangan yang notabene sebagai penanggung jawab utama berkaitan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen akreditasi dan lain sebagainya SPJ. Yang kedua, permintaannya tadi yang belum tuntas harus dituntaskan, yang belum terselesai dari diminta untuk diselesaikan. Nah, ini jujur bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan dari kami pihak pemerintah desa dalam hal ini. Dan ini bagi hukumnya bahwa yang tidak tuntas menjadi PR besar bagi kami untuk menuntaskan semuanya. Begitupun yang belum selesai menjadi PR besar bagi kami untuk menyelesaikan. Yang berikut tentang tata cara atau tata kerja pemerintah desa. Ini bahkan di setiap tahun, di setiap mengadakan forum di KPPD, dari BPD yang ketua BPD yang mengundurkan diri sampai ketua BPD pejabat ketua BPD yang melanjutkan tugas kerja baru, seperti masih sama sorotannya bahwa kinerja kami di tingkat desa ini akhir-akhir ini memang sedikit menurun, yang sampai akhirnya ada banyak hal yang berkaitan dengan administrasi menjadi terhambat, dan mohon ingin Bapak Camat, ini sorotan yang disampaikan di hadapan Bapak Camat selaku atasan kami. Saya perlu sampaikan juga bahwa mengaku bahwa dengan jujur bahwa dengan adanya selama ini kelihatan keaktifan tata tertib yang sudah kita bangun sejak awal akhir-akhir ini sudah mulai menurun. Yang konsekuensinya seperti tadi bahwa akan terjadi keterlambatan apa yang berkaitan dengan administrasi yang menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok bagi masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok seperti
kartu keluarga di sini kita sudah memiliki KUR tata usaha dalam hal ini untuk mengurus semua kebutuhan administrasi bagi masyarakat. Namun yang menjadi kendalanya berkaitan dengan KIS kemarin, mungkin Pak Ketua atau Pak Pimpinan BPD sudah bertemu langsung dengan orang dinas sosial kemarin dan pasti sudah dapat penjelasannya bahwa hari ini kita bukan kehabisan kota, tapi memang tidak disediakan kota. Artinya bukan kehabisan kota. Kehabisan kota berarti kita artinya bisa menilai bahwa KUR atau petugas yang mengurus hal ini tidak menjalani tugas kerjanya. Tetapi saya mau memberikan mereka bahwa di sana sudah beberapa kali dilakukan pendekatan bahwa kita memang tidak disediakan kota. Nah, kota yang hari ini disampaikan kepada kita bahwa hanya bisa terjadi yang apabila KUR tata usaha itu harus melakukan pembaharuan ulang data dan dia harus merekrut semua kepala keluarga atau kakak pemanfaat KIS itu yang sudah meninggal atau berpindah tempat, merantau dan kita meyakinkan bahwa beliau itu sudah tidak akan kembali lagi. Tetapi kalau merantau sekedar merantau dan mencari nafkah, otomatis bahwa beliau akan kembali ke sini. Dan kita juga tidak bisa serta-merta atau memberanikan diri untuk mengganti. Karena memang kita khawatir juga ketika suatu saat beliau pulang, di saat beliau butuh, sementara nama beliau sudah tercoret dari KIS misalnya, KIS. Dan kita sudah memberanikan diri untuk mengambil keputusan berkebijakan di sini menggantikan kepada pemanfaat lain yang berada atau berdomisili di sini. Tetapi kalau untuk yang meninggal kemarin, untuk menanggap sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ketua BPD bahwa saya sudah memberikan tugas kepada tata usaha bahwa segera merekrut kembali pemilik KIS yang sudah meninggal. Atau malah ganti dan buat laporan ke sana supaya KIS yang mati itu, yang meninggal itu bisa digantikan kepada yang lain. Ganti yang lain artinya kita yang meninggal kita kumpulkan kota di sini, yang meninggal berarti kita lapor kita berbuat ke sana bahwa kami mengumpulkan sekian kota, orang-orang tersebut sudah meninggal dan kami meminta supaya bisa digantikan kepada warga lain yang membutuhkan. Tapi tidak keluar dari desa ini, ada desa ini. Misalnya kita mengumpulkan 5 kota, maka 5 yang kita bisa dapatkan di sana. Seperti itu mungkin jawabannya. Dan untuk sementara, kalau memang kita tidak memiliki itu, tidak mengumpulkan kota itu, maka pasti diarahkan seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi bahwa kita harus urus manual, mandiri. Artinya kita bayar. Sadar bahwa masih terlalu banyak sekali kita di sini yang baru memiliki KIS. Yang tidak memiliki KIS ini kan, ini juga bukan menjadi satu kendala dari kami, tetapi ya saya bisa mengatakan bahwa ini kelalaian juga daripada warga masyarakat itu sendiri. Kenapa di saat kemarin yang ada kotanya, setelah kita meminta untuk mengumpulkan semua data untuk diproses, terkadang warga kakak tersebut yang belum memiliki kartu keluarga, kendala-kendala itu yang mereka hadapi yang bikin membuat proses itu terhambat. Nah hari ini, yang namanya KIS ini otomatis bahwa dari hari ke hari itu pasti akan membutuhkan. Kota pasti akan meminta untuk terus ditambahkan. Namun apa daya karena memang kesediaan di dinas itu terbatas atau seperti hari ini tidak diadakan kota. Jadi mungkin salah satunya bahwa ini harus didengar baik-baik kepada staf KUR tata usaha yang bertugas langsung di bidang ini, menjadi PR besar. Segera kumpulkan
orang-orang meninggal itu yang kita buat rujukan ke dinas sosial, nanti kita akan jalan sama-sama ke sana. Jangan sampai di sana kita dipersulitkan lagi. Begitupun juga dengan administrasi lainnya, kartu keluarga, KTP dan akte kelahiran, akte kematian dan segala macam ini sudah menjadi tanggung jawab sebagai kaum tata usaha. Dan saya juga ingin meluruskan sedikit bahwa kemarin sempat jangan sampai dianggap bahwa kita pungli atau melakukan pungutan liar karena memang ada staf atau petugas yang dimandatkan untuk mengurus ini meminta uang tunai per orang itu Rp10.000 pecamat maupun izin. Saya sampaikan bahwa itu bukan untuk uang rokok atau uang kecapen para petugas, tetapi itu diminta untuk belanja meterai karena memang kita merujuk kis itu bahwa harus ada surat pernyataan sikap dari para kepala desa bertanda di atas meterai, dan meterai itu 10.000 per orangnya. Otomatis kalau dalam rumah mengurus 5 ya harus 50.000, masing-masing harus masing-masing satu lembar seperti itu. Lalu yang berikut yang menjadi melakukan BPD harus permintaan dari lembaga BPD bahwa setelah melakukan BPD ini pemerintah desa harus sudah bisa melakukan perubahan baik secara administrasi maupun pembangunan kedepannya harus benar-benar terarah dan harus benar tepat pada sasaran atau yang dikatakan dengan nama lain bahwa sasaran langsung kepada masyarakat, tapi menjawab kebutuhan masyarakat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah BPD bisa merekomendasikan kepada para kepala desa berkaitan dengan kelalaian atau kekurangan aktifan para staf ataupun juga kepala desa? Ini mungkin yang bisa menjawab Bapak Camat. Nanti kita minta penjelasan dari Bapak Camat terkait itu. Dan saya meyakinkan bahwa semua masukan ini menjadi PR besar bagi kami pemerintah desa. Pada tempat ini pula saya sangat-sangat mengharapkan kepada lembaga BPD, masyarakat, tokoh masyarakat, RT, RW, dan lembaga lainnya. Saya sangat-sangat berharap untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, dan permintaan saya untuk mari kita menjadi semua sebagai monitoring tentang kegunaan anggaran ke depannya. Terlebih khusus kepada elemen atau lembaga BPD, kami minta supaya kami tidak mengajak untuk bekerja sama dalam hal ini, mohon maaf, tidak minta untuk bekerja sama, karena hanya kami mengajak untuk mari kita bermitra, kita kerjakan sesuai tupoksi kita, karena sudah tahu bahwa tugas dasar dari BPD adalah mengawas dan memonitoring serta duduk bersama merancang undang-undang. Lalu kemudian menyetujui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam merancang APBD ke depan. Kita akan duduk bersama dan kita akan sepakat bersama, mulai dari tahapan perencanaan hingga ke tahapan pelaksanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta tahapan perawatan.
Jadi mungkin ini yang dapat saya tanggapi dari beberapa tekanan. Bisa juga di forum ini meminta kepada Pak Sekdes selaku kepala kantor di poin yang keberapa tadi berkaitan dengan tata kerja, tata kelola pemerintahan desa, terlebih di bidang administrasi dan juga ketertiban waktu. Itu yang sangat-sangat diminta oleh DPD. Karena memang benar, selama ini kita masuk jam 8 karena jam 10 11 kita masuk. Tapi kita tahu bahwa kantor itu tuh seharusnya jam 7 masuk dan jam 3 pulang. Kalian semua sama ya. Ini di depan camat ini. Dan pecamat saya sendiri sengaja sejak mulai ada pecamat dulu terakhir jam berapa kayak itu. Nah, saya berpikir tuh dengan kebijakan yang kita ambil selama ini lakukan selama ini tuh jam 8 raka jam 2 nih. Ternyata jam efektifnya itu tuh jam 7 raka jam 3. Nah dari jam 3 pecamat kami regional gatul kami. Nah, jam 2 juga jarang-jarang kami masih berada di sini. Nah, dan ini menjadi hal serius. Kami juga sudah menanyakan dari BPD dan ingat para staf, kita tunggu saja jawaban dari Bapak Camat sebentar. Apakah BPD punya hak untuk memberikan rekomendasi ketika kita melanggar kesepakatan ataukah memang melanggar apa aturan-aturan yang sudah diterah dalam aturannya itu. Tapi kalau pecamat itu telah menjawab iya, anak kita tolong jaga diri masing-masing. Jangan sampai, dan saya harus tidak lanjuti ketika saya menerima rekomendasi dari BPD. Saya tidak lanjuti ke camat, tidak mungkin saya terima surat lalu saya lipat taruh di lagi. Pasti saya dipertanyakan, tidak lanjutnya seperti apa oleh lembaga. Untuk itu kita punya sama-sama. Mari kita harus sadar benar bahwa kita ini kan saya sudah sering-sering berbicara di forum bahwa kita ini kan sudah di MEA semestinya. Kenapa sampai BPD ngomong kita begitu? Buat apa sih kita direkrut, dipilih, lalu kemudian kita tidak menjalankan semua tugas dan pokok kita. Nah ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Nah, kita harus merubah sudah. Kita harus mau merubah sudah. Jangan kita merubahnya karena memang ada teguran atau ada masukan. Tetapi kita harus sadar bahwa tugas pokok kita ini yang sudah kita setia menerima untuk menerima. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tanggapan balik saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembali pada MC. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bokasate Timur. Selanjutnya, pembacaan dan penandatanganan berita acara LKPPD. Saya masih satu yang belum terjawab. Saya minta Bapak Camat untuk penjelasan tadi. Saya punya Langsung penegasan Bapak Camat. sekalian penegasan Bapak Camat. Penegasan oleh Bapak Camat Polewali kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Bokasate Timur, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pendamping kecamatan, setidaknya kita yang hadir di aula kantor desa pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir. Kita sudah mendengarkan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa dari kepala desa kepada BPD, kepada masyarakat melalui BPD. Tadi sudah
dibahas, dibacakan pertanggungjawaban oleh Perlisa dan tanggapan BPD menolak tidak menerima LPPD dengan beberapa catatan, artinya diterima dengan beberapa catatan. Nah, catatan-catatan itu yang harus diperbaiki karena lejanya LPPD di Luxat Timur sudah 2 kali. Bisa 2 kali sudah saya dengar permasalahan yang ada di sini yang dikeluhkan oleh masyarakat menyangkut dengan tata kerja aparat desa. Tadi disampaikan kelalaian oleh aparat desa yang ada di Boksal Timur. Kepala desa tolong diperbaiki itu. Jangan sampai tiap kali, tiap tahun, tiap pertemuan seperti ini sama saja permasalahannya menyangkut aparat. Itu harus diperbaiki. Untuk keuangan, kalau disampaikan ini menyangkut SPJ pertanggungjawaban itu sangat penting. Yang pertama untuk merealisasikan penerima BLT, jangan sampai tersendat. Yang kedua untuk proses pencairan selanjutnya di tahun 2024. Karena syukur-syukur di bulan-bulan sekarang ini keuangan desa itu belum masuk di rekening. Kalau sudah masuk bagaimana? Kebingungan. Kamu mau selesaikan SPJ yang untuk BLT atau yang untuk pencairan proses selanjutnya? Karena saya juga sudah dapat informasi dari penjabat bupati untuk jadi penjabat camat di Dori kemarin waktu saya sudah sampaikan, sehingga pekerjaan kamu jangan tertunda-tunda, selesaikan di bulan ini, di bulan Mei, sehingga bisa terrealisasi BLT dan proses pencairan selanjutnya untuk bulan Desember. Terus yang berikutnya untuk proaktif surat menyurat masyarakat sebenarnya warga kalau kolektif saja, misalnya mau masyarakat ternyata keluarga belum beres, bayarnya belum ada, perintahkan salah satu kaum untuk cek di masyarakat, selesai mulai kumpulkan semua itu apa persyaratan. Kalau masih bingung ke kecamatan dikasih di ekonomi itu persyaratan apa kumpulkan langsung ke ente saja dan jangan sampai dipungut biaya, karena itu pengurusannya tidak dipungut biaya gratis di Swedo. Itu yang sudah saya lakukan di kecamatan untuk surat menyurat kartu keluarga, akte kelahiran di Swedo, karena kalau kematian biasanya banyak di kecamatan surat kematian. Ini juga biasanya banyak yang berurusan dengan koperasi. Terus yang berikutnya menyangkut dengan bisa tidak pertanyaan BPD untuk panggil apa? Aku pikir enggak. Kalau kita ini mitra, amal orang luar, atau arah pesan itu, artinya tinggal sampaikan ke kepala desa untuk panggil semua aparat desa untuk ngomong tentang kinerja. Jangan sampai orang di luar juga tahu bagaimana kerja-kerja kita aparat di desa Boksal Timur. Kita KM misal menyangkut dengan macam masuk kantor dan pulang kampung, bukan saya cuma di desa, aku nggak bersama juga itu, nggak ada orang bersama. Kalau prinsip aku, kalau sudah dulu aku yang tapi pengatur 20 miliar atau kayak temanku, aku yang orang. Kalau aku dari dulu mau sih
Lalu kau punya tupoksi, kau punya ini, aku yang terima. Kau saja dia teman yang lain kerja, atau saya sendiri kerja di mana? Oh, kita cari-cari dulu. Kadang apa namanya? Nama bodoh ini. Aku yang terima kursi. Wah, nggak kamu punya kerjaan aku kau mau orang lain kita dua tidak sadar mau kemana. Jadi ya butuh pemahaman, perhatian dari kita, kesadaran kita. Kita sudah dikasih tanggung jawab oleh masyarakat. Ya tolonglah, jangan sampai masyarakat mengadu kecewa karena belanja kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan aparat, dan kepala desa juga harus wajib, karena setiap kali LKPPD selalu dibicarakan masalah ini. Artinya ya setelah kegiatan dia bisa berubah lah. Jangan sampai akhirnya mungkin selama seminggu minggu dua rawalo, jangan sampai terulang lagi. Karena ini evaluasi yang disampaikan BPD pasti karena ada keluhan dari masyarakat, tidak mungkin BPD. Karena masyarakat kalau sudah jenuh, minta bantuan ini, tidak ada, berlaku. Jadi tolong kepada saya itu untuk diperhatikan, disampaikan kepada kawan-kawan desanya di supaya setelah kegiatan ini bisa berubah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Camat Polwaro untuk penegasannya. Selanjutnya penutup oleh Ketua BPD pada penandatanganan berita acara LKPPD. Terus mikro, iya. Di mana tentang ini?
Hmm.